Tes tes. Udah center belum? Tes. Udah. Oke. Ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pimpin kurang. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya untuk dapat bertemu dengan kami dalam rangka kami akan melakukan menyampaikan suatu aspirasi ya dalam bentuk press release. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Brahim Praneda, saya kuasa hukum dari PT Batuah Energi. Kemudian di sebelah saya Bapak Eko Junianto, di sebelahnya adalah kuasa hukum. Mungkin pertama-tama ya kita akan sampaikan bahwa kenapa kita menyampaikan aspirasi dalam hal ini, bahwa karena mengingat ya terdapat banyak aspek dampak sosial dan lingkungan yang telah dialami oleh PT Batuah Energi Prima kait dengan permasalahan hukum yang terjadi antara PT Batuah Energi Prima, klien kami, dan Bapak Eko Junianto. Dalam hal ini terdapat berbagai macam persoalan yang terjadi dampaknya ya, yaitu dampak lingkungan dan dampak sosial berupa ratusan orang pegawai Batuah Energi Prima yang terlantar dan tidak diketahui lagi nasibnya sekarang, pekerjaannya bagaimana ya, karena hal-hal seperti ini. Nanti kita akan jelaskan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan sampaikan permasalahan di mana terjadinya adalah persoalan laporan polisi dari Pak Eko kepada Batuah Energi Prima terkait dengan masalah internal di perusahaan PT Batuah Energi. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, persoalan ini telah selesai dan para pihak sudah berdamai. Akan tetapi tetap proses penyidikan tetap berjalan. Selanjutnya kita sampaikan ke Pak Eko ya untuk menyampaikan aspirasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media press semuanya. Perkenalkan, saya Eko Junianto, pelapor, dan kami telah sepakat berdamai dengan terlapor, itu Bapak Erwin, Direksi Batuah Energi Prima yang baru. Dan saya juga sudah mencabut laporan saya di Bareskrim atas kesepakatan perdamaian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Jakarta Pusat. Untuk lebih detail, silakan nanti biar tim pengacara saya yang menjelaskan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pak Eko, Pak Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana tadi Pak Eko sampaikan, sebenarnya permasalahan utamanya adalah sengketa yang sebelumnya kami pilih jalan pidana itu sudah selesai antara
Pak Eko dengan manajemen Batuah Energi Prima yang saat ini eksis. Awalnya pada tanggal 16 Desember 2021, kami pihak pelapor membuat laporan polisi di Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan manajemen energi Batuah Energi manajemen Batuah Energi Prima dengan dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik. Kemudian bergulirlah proses pidana tersebut hingga mencapai proses penyidikan. Pada saat proses penyidikan, tanggal 11 November 2002, kami mencapai perdamaian dengan pihak terlapor. Terlapor kami pada saat itu adalah Bapak Erwin Raharjo. Dalam negosiasi perdamaian tersebut, itu kita mencapai satu pandangan bahwa perdamaian merupakan jalan yang terbaik untuk seluruh stakeholder PT Batuah Energi Prima. Kami juga mencapai kesepakatan bahwa Bapak Erwin Raharjo itu sudah melakukan investasi yang cukup signifikan yang menyebabkan Batuah Energi Prima yang tahun 2018 dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, itu dicabut. Itu atas investasinya Pak Erwin Raharjo. Kemudian sehingga Batuah Energi Prima itu bisa melakukan operasional lanjutan. Kemudian dari sisi kami itu juga hutang-hutang yang dulu membebani kami di take over oleh Pak Erwin Raharjo, sehingga kami mencapai kesepakatan bahwa memang pelanjutan operasional Batuah Energi Prima ini sebaiknya dilanjutkan. Atas perdamaian tersebut, kami sudah sampaikan kepada Bareskrim juga pada tanggal 11 November dengan surat permohonan pencabutan laporan polisi. Karena kami melihat sejak 11 November penyidikan tetap berjalan walaupun kami sudah meminta penghentian penyidikan. Tanggal 7 Desember 2022 kami sampaikan melalui BAP bahwa kami sudah berdamai dan kami juga meminta untuk dihentikan penyidikannya. Dan kemudian kami tindak lanjuti dengan surat permohonan penghentian penyidikan kembali tanggal 7 Februari 2023. Namun sampai saat ini penyidikan masih terus berjalan. Nah, kami menggarisbawahi yang tentu juga ini akan berdampak pada penyelesaian perkara penyidikan yang lain, itu penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif justice, yang menurut analisis kami syarat material dan formil untuk penghentian penyidikan ini sudah terpenuhi dengan disampaikannya surat perjanjian perdamaian kepada penyidik, juga kepada Bareskrim Polri. Namun sampai saat ini
belum juga berhenti. Dan ini saat ini mungkin dampak-dampak lainnya juga menjadi terganggu, terutama operasionalnya. Dan tentunya pelaksanaan perdamaian yang kami harapkan tidak tercapai, yaitu melingkupi seluruh stakeholder Betuah Energi Prima. Demikian dari kami. Silakan Pak Berai. Baik, terima kasih. Ini sudah disampaikan permasalahan hukum yang terjadi. Yang ingin kami sampaikan dalam hal ini adalah kami telah meminta juga ya ke berbagai macam instansi terkait, khususnya ke Kapolri, Kabar Reskrim, dan berbagai macam instansi lainnya. Hampir ada 10 instansi yang kita surati terkait dengan masalah ini. Jadi sesuai dengan Perkap nomor 8 tahun 2021, tentunya saat ini lebih diutamakan penyelesaian secara perdamaian, ya. Itu yang dituangkan dalam Perkap. Akan tapi yang terjadi saat ini adalah para pihak sudah berdamai, pihak pelapor dan terlapor sudah berdamai, dan tidak ada pihak-pihak lain yang merasa keberatan, sehingga tidak ada namanya satu korban dalam hal ini yang merasa dirugikan pun tidak ada. Akan tetapi tetap proses penyidikan tetap berlanjut. Inilah yang menjadi satu pemikiran. Walaupun kita sudah melakukan satu permohonan, banyak permohonan, sampai dengan saat ini kita sudah mengulang permohonan sebanyak 3 kali. Sudah cukup banyak di sini. Mungkin nanti bisa kita share juga ya teman-teman media. Berbagai macam permohonan kita sudah sampaikan. Untuk apa lagi dilanjutkan? Para pihak sudah selesai permasalahan hukumnya. Yang merasa dirugikan, khususnya Pak Eko sebagai pelapor, juga sudah tidak mempermasalahkan, mencabut laporan bahkan. Pihak shareholder pun yang di BEP yang sebelumnya pun sudah tidak ada yang mempermasalahkan. Akan tapi tetap proses penyidikan berlanjut. Di sini kami ingin tentunya ya berbagai macam surat sudah kita layangkan, akan tapi kita belum mendapatkan jawaban secara pasti kenapa proses ini dijalankan. Kenapa? Karena hal ini untuk kepastian hukum tentunya, dan juga sebagai presiden yang buruk ya, lemahnya pelaksanaan dan penerapan dari Perkap nomor 8 tahun 2021 tersebut ya, seperti itu. Dampak yang terjadi akibat daripada tidak terselesaikan masalah ini justru kepada PT BEP sendiri. Mengapa? Karena dari pihak penyidik pun mengirimkan untuk pemblokiran kepada Minerba, ya, Dinas Minerba, untuk supaya proses eksploitasi dihentikan. Dampaknya apa? Dampaknya kepada tentu dampak sosial. Ratusan karyawan BEP saat ini tidak dapat bekerja, ya. Karena apa? Karena tidak ada produksi di sana. Terus kedua, dampak lingkungan. Dampak lingkungan ini sangat-sangat jelas sekali. Kenapa? Karena batubara yang sudah diproduksi semakin lama akan semakin terbakar. Itu akan mengakibat ekosistem yang kerusakan ekosistem yang cukup masif tentunya. Dalam hal ini kami ingin ingin menyampaikan aspirasi kami agar supaya pihak penyidik khususnya untuk dapat menghentikan ya, proses laporan polisi yang dilakukan oleh Pak Eko ya, karena dengan dasar adanya perdamaian dan dikeluarkan SP3 seperti itu. Itu poin yang sangat krusial. Kenapa? Karena dalam hal ini dampak-dampak yang terjadi akibat tidak adanya kepastian hukum akan bisa dapat terselesaikan. Mungkin hanya selintas saja yang kita akan sampaikan ya. Tapi tentunya nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan wartawan
press release yang untuk lebih detail, monggo silakan dibaca dan dipelajari untuk menjadi satu bahan pemberitaan nantinya. Seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan wartawan ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait masalah ini? Terus stop aja. Oke, langsung ya. Oke. Baik. Oke. Ridwan. Ini bawahnya Bang ya. Ini mic-nya gua bawa. Pak Brian dulu ya. Oke, silakan. Bang, ini kan sebenarnya kesepakatan kedua belah pihak sudah damai, Bang. Iya. Tentunya kan Abang mesti salah satu melaporkan kembali ke pihak polisian, Bang. Kalau kasus ini berhenti di sini aja karena kita semua sudah damai, Bang. Apa sih, Bang, jawaban dari polisi ketika Abang menyampaikan kita itu sudah damai? Baik, terima kasih. Sesuai dengan perkara nomor 8 tentang RJ ya, tentunya kalau ada perdamaian dengan para pihak dari laporan polisi, maka para pihak itu mewajibkan untuk mengadakan membuat satu surat perdamaian. Ya, surat perdamaian tersebut akhirnya diajukan kepada penyidik agar supaya penyidik mengetahui bahwa proses pro justisia untuk segera dihentikan. Nah, dalam hal ini kami sudah melakukan dan menyampaikan syarat-syarat sesuai dengan diamanatkan oleh perkap tersebut, dan kemudian kita akan sampaikan kepada penyidik ya. Dan kita pun juga sudah melakukan klarifikasi kepada penyidik dalam bentuk laporan ya Pak Eko, bahwa proses perdamaian sudah terjadi dan agar supaya laporan tersebut dicabut dan dihentikan. Akan tapi memang informasi dari penyidik sampai dengan saat ini makanya kami sampai hampir puluhan kali kita kirimkan. Ada yang pertama, kedua, dan ketiga kita sampaikan permohonan agar supaya dicabut laporannya dan dihentikan. Sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan ataupun jawaban yang pasti dari pihak penyidik. Seperti itu. Artinya proses hukumnya tetap berjalan, Bang? Sampai dengan saat ini terhitung sejak 18 Desember ya, sampai dengan saat ini terhitung dari dicabutnya, proses penyidikan masih tetap berjalan, para pihak masih tetap dipanggil, jadi seperti tidak ada apa-apanya ini. Proses perdamaiannya seperti ya dianggap lalu saja, ya. Jadi tidak menjadi suatu bahan pertimbangan oleh penyidik. Kita tidak tahu motivasi apa ya yang dimiliki oleh penyidik, akan tapi kita sangat sayangkan kenapa peraturan Kapolri sendiri itu disampingkan oleh penyidik. Itu yang menjadi satu bahan pertanyaan besar buat kami. Ada ini nggak sih, Bang, kerugiannya, Bang, karena belum dihentikan ini, Bang? Baik, untuk kerugiannya tentunya sangat besar. Pertama, tidak adanya kepastian hukum ya antara pihak pelapor dan terlapor. Ini sudah damai nih, udah tidak ada masalah lagi. Pertama, terus kedua, dampak yang terjadi adalah sekarang PT BEP bahkan sekarang berhenti operasinya. Berapa banyak karyawan yang Dari 2.000 orang sekarang sudah agak terlantar, hampir 500 orang terlantar, tidak ada kepastian. Artinya kalau kasus ini belum selesai, belum bisa lagi beroperasi? Kita tidak dapat beroperasi, kenapa? Karena sistem MOM ya di PT BEP ini tidak dapat diakses kembali. Kita tidak tahu alasan kenapa tidak diakses pun kita tidak mengetahuinya kenapa. Jadi ini yang menjadi sangat ketidakjelasan ya dalam kasus ini, dan sangat aneh. Kita banyak kejanggalan. Pihak private kita sudah berdamai, akan tapi pihak penyidik ini punya kepentingan apa? Kita nggak paham untuk itu. Tidak bisa diakses sistemnya sejak dilaporkan ke Barreskrim? Kurang lebih hampir 3 bulan lalu. Bang, tapi kan nggak ada tanggapan selama ini. Apakah ada upaya dari untuk ke Kapolri atau untuk menyelesaikan Kompolnas atau Iya. Jadi dari surat yang kita kirimkan, ya kan, kita sudah kirimkan pertama ke Kapolri,
ya, ke Kabar Reskrim, Kadif Propam, Karwasidik, ya, Irwasum, sampai dengan Komisi 3 kita udah sampaikan, Komisi 7, Menko Polhukam, Ombudsman, Kompolnas. Kita udah sampaikan, ini yang surat minggu ketiga yang sudah kita sampaikan, ya. Ya, kita akan tetap menyurati, itulah apa namanya hak kami sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum. Tentunya kita akan terus menerus, ya kita akan surati. Karena apapun juga kita tidak punya hak lain selain untuk meminta, ya, kepada mereka, khususnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolri, kita mohonkan juga atensinya terkait dengan adanya permasalahan hukum di antara pelapor dan terlapor yang sudah selesai, akan tapi tetap dilanjutkan seperti itu. Bang, ada targetnya Bang sampai kapan nih Bang? Kalau target sampai dengan dikeluarkan SP3 kita akan terus melakukan upaya. Upaya ini ya upaya sesuai dengan saya sebagai kuasa hukum, ya sesuai dengan peraturan berlaku yang apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Gitu sih. Pak Eko, kalau dasarnya melaporkan ke Barreskrim perusahaan ini apa sih? Lebih jelasnya biar enggak acara saya. Jadi sebelumnya kita menduga bahwa peralihan saham BEP itu dilakukan secara tidak sah. Makanya kita awalnya melaporkan adanya pemalsuan surat atas peralihan pengendalian BEP. Namun kemudian setelah kita berdiskusi pada saat negosiasi perdamaian, diketahuilah bahwa peralihan ini didasarkan pada putusan pengadilan, termasuk pengangkatan kepemilikan. Di situ dipertimbangkan kenapa ini dialihkan, berkaitan dengan kepemilikannya BEP dulu. Gitu. Artinya itu internal ya. Kalau dampaknya untuk masyarakat seperti apa? Dampaknya masyarakat, ya tentu pekerja tadi yang disampaikan Pak Brian. Lebih banyak pekerja di sana sekarang jadi berhenti. Itu kan cukup signifikan jumlahnya, dari 2.500 sekitar atau lebih yang mungkin ya, itu sekarang mungkin diberhentikan sementara. Yang dulu itu adalah pekerja kami, jadi kami masih care, masih berempati kepada mereka. Itu salah satu juga pertimbangan kami dalam melakukan perdamaian. Artinya klien Bapak juga salah satu karyawan di sini? Klien saya Pak Eko dulu pemilik. Pemilik. Iya. Kalau dampak, maksud saya dampak lingkungannya, AMDAL-nya itu pengaruh ya buat lingkungan sekitar? Oh iya dong. Kan dengan berhenti beroperasi itu kan batu yang sudah ada itu terbakar dan lain-lain. Kalau terbakar kan berdampak lingkungan. Berarti sudah clear antara pelapor dan terlapor? Sudah clear sekali. Ya, jadi mungkin tadi sudah disampaikan bahwa permasalahan ini adalah hanya permasalahan internal di perusahaan. Yang menjadi suatu pertanyaan besar adalah sekarang kenapa, ada kepentingan apa pihak penyidik masih tetap melangsungkan proses penyidikan. Ini satu hal yang sangat janggal sekali. Apakah ada pihak-pihak lain, ya, pihak-pihak lain yang menunggangi dan lain sebagainya, ya kita tidak paham. Tapi kita tetap beritikat baik dan berprasangka baik bahwa penyidik tetap akan melakukan tugasnya secara profesional, menjalankan perkap dan peraturan yang berlaku. Itu yang kita harapkan. Justru itulah yang menjadi satu kejanggalan di sini adalah bahwa para pihak sudah berdamai, walaupun ini memang bukan delik aduan ya, akan tapi tetap ada perkap yang mengatur apabila para pihak sudah melakukan perdamaian dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, ya case close tentunya kan. Untuk apa dilanjutkan lagi? Kan buang-buang energi pertama energi dan buang-buang ini dong, buang-buang budget negara buat penanganan perkara, ya seperti itu yang ingin kita sampaikan. Bang, kerugian material akibat kerusakan lingkungan, terus kemudian PHK karyawan dan lain-lain, berapa kerugian kira-kira? Saat ini kita belum kalkulasikan secara pasti ya, tentunya sudah mencapai hampir ratusan miliar, ya seperti itu. Oke, thank you. Terima kasih Bang. Okay.